Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik para hadirin sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa kembali berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini, yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salat serta salam kita hadiahkan kepada kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seiring memperbanyak salat kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Jami'ah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul untuk melaksanakan rutinitas kita, yakni kajian rutin ba'da zuhur, yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ad-Doktor Nurul Irfan Al-Majistir. Insyaallah kita akan membahas kitab Al-Muhazzab. Kitab Al-Muhazzab, khususnya kita akan membahas babun nikah, yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Namun sebelum itu, sebelum kita buka kajian kita, mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Nurul Irfan Al-Majistir. Kepadanya saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, para mahasiswa mahasiswi, sebelum kita mulai mengaji 20 menit, mohon keikhlasan para jamaah membaca suratul Fatihah untuk mendoakan salah seorang putra terbaik UIN. Beliau adalah almarhum Bapak Kiai Haji Hasan Basri, LCMA, salah seorang dosen Fakultas Dirosah Islamiyah yang wafat dalam usia 59 tahun. Kita doakan mudah-mudahan beliau wafat membawa iman dan Islam. Beliau wafat mempunyai predikat husnul khotimah, dan semua keluarga yang ditinggal, putranya, istrinya, dan semua keluarga mudah-mudahan selalu tabah dan sabar dengan musibah yang sedang dialaminya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan doa dan harapan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, hari ini Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1448 Hijriah.
Ini ala PBNU tanggal 9. Dan kita beri nama Hari Tasu'a. Kalau ada di antara kita yang lemes sehingga tidur-tidur di masjid, husnudzon saya adalah puasa. Karena mengamalkan hadis di mana Rasulullah pernah mengatakan, lain buqitu ila qabilin la sumannat tasi'a. Andaikan seandainya tahun depan saya masih diberikan panjang umur, kata Rasulullah, saya pasti akan puasa di hari ke-9, bukan pada hari ke-10 atau hari Asyura saja, tetapi juga hari ke-9. Sehingga kita dianjurkan betul untuk menyalahi atau tampil beda dengan yang dilakukan orang-orang non-muslim, khususnya Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka berpuasa pada hari ke-10 saja atau hari Asyura. Supaya tidak sama, maka beliau menyatakan seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa di hari ke-9. Nah, inilah hari 9 ala PBNU, tapi hari ke-10 ala kalender. Nah, silakan saya ikut PBNU sajalah supaya ngiras-ngirus sambil menyelam minum air ini. Puasa hari Kamis sunnah, lalu puasa hari Tasu'a bagi ketentuan PBNU, dan besok sekalipun suara seperti ini juga ada kewajiban khutbah, insya Allah tetap berusaha untuk puasa. Nah, saat ini puasa karena ini tidak berguna ini air ini, ya. Ini air ini sangat menarik, sangat menggiurkan, tapi karena puasa ya harus tidak diminum, walaupun nggak wajib, kecuali nanti di tengah-tengah hari mau pingsan, mau mati gitu, mokel gitu, atau membatalkan. Tapi insya Allah tidak. Ya, Ustadz Bisri yang ada di masjid ini, beliau kemarin juga sudah tahu mengenai kabar wafatnya Ustadz Hasan Basri, walaupun tahunya setelah kira-kira jam 12. Dan kami karena saya pernah bersama beliau di FDI, maka begitu beliau mendengar beliau wafat, saya berusaha untuk bergabung dengan para dosen di Fakultas Dirasah Islamiyah untuk takziah kepada beliau. Pengajian kita sudah terpotong 5 menit, tinggal 15 menit. Makanya satu paragraf saya mau baca, dan ini ada kemungkinan memang mengulang dari yang kemarin. Ini masih mengenai al-muharramat, calon-calon yang haram dinikahi. Bagian dari yang memang ada secara tekstual di dalam ayat Al-Quran untuk jangan dinikahi wanita-wanita yang tersebut pada ayat 23 surat An-Nisa. Faslun wa tuhramu alaihi min jihatil musaharati ummul mar'ati dakhala biha aw lam yadkhul liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ummahatun nisaikum. Diharamkan bagi calon pengantin laki-laki dari arah musaharah, dari arah hubungan persemendaan, adalah seorang wanita atau ibu dari istri. Ibu istri itu apa namanya? Ibu mertua. Haram menikahi ibu mertua. Dakhala biha aw lam yadkhul. Apakah istri sudah kita duhul atau belum, itu sudah haram. Karena teks Al-Qur'annya mengatakan wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian. Ya. Nanti ada pernyataan lain terkait dengan hubungan
anak tiri dan seorang wanita janda, seorang janda. Tapi ini adalah ibu mertua. Pokoknya kalau sudah jadi mertua sudah tidak boleh menikahi ibu mertua. Tapi hukum ini memang ketentuannya begitu, lalu jangan disandingkan dengan kebiasaan atau kejadian atau kasus aneh tertentu di masyarakat. Karena ada juga seorang mertua yang kebetulan janda berselingkuh dengan mantunya. Itu jangan jadikan hukum, memang sudah pelanggaran berat itu. Gitu. Wa yuhramu alaihi kullu man yadli ilam ro'atihi bil umumah, dan diharamkan setiap orang yang dekat kepada wanita itu akibat hubungan keibuan, minal jaddat wa minal ab, nenek dari garis ayah dan juga nenek dari garis ibu, semua termasuk sama diharamkannya menikahi mereka, sama dengan menikahi ibu kandung. Jadi ibu kandung nggak boleh, nenek kandung juga nggak boleh, baik nenek dari jalur ibu maupun jalur ayah, semuanya menjadi mahram, menjadi muharramat yang haram dinikahi. Ya, lima bayannahu fil fasli qablah, terkait apa yang pernah kami terangkan pada fasal sebelumnya. Itu satu pernyataan. Lalu wa yuhramu alaihi ibnatul mar'ati binafsil aqdi tahrima jam'in, dan diharamkan atas calon laki-laki untuk menikahi ibnatul mar'ah, anak kandung istri, binafsil aqdi, dengan sekedar telah melaksanakan akad, itu tahrima jam'in, ya, diharamkan untuk mengumpulkan, li'annahu, diharamkan untuk memadu. Masa dimadu antara anak dengan antara seorang perempuan dengan anaknya, nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi tadi dikatakan ibnatul mar'ah itu anak tiri, itu juga tidak memungkinkan. Ya, li'annahu idza hurima alaihil jam'u bainal mar'ah wa ukhtiha, karena kalau memadu, mengumpulkan, ya, antara seorang wanita dengan saudara kandungnya tidak boleh, fala ayyuhrama al jam'u bainal mar'ati wa ibnatiha aula, maka diharamkan untuk menghimpun, memadu, menjadikan satu, jadi dalam satu akad antara seorang wanita dengan anak kandungnya juga lebih utama. Jadi kalau saudara kandung nggak boleh, maka ibu dengan anak kandungnya nggak boleh juga. Kenapa saudara kandung nggak boleh dimadu? Antara lain hikmahnya supaya akur. Kalau rival istri rival itu pasti cekcok karena rebutan suami kan, gitu. Kalau terjadi cekcok, padahal cekcok itu antara saudara kandung, berdosa terus itu suami itu, membuat pertentangan, membuat percekcokan antara saudara kandung, itu tidak boleh. Karenanya supaya itu tidak terjadi, jangan memadu, ya, jangan menghimpun dalam satu akad dua saudara kandung, begitu. Walaupun yang namanya ipar itu kadang-kadang lebih menarik. Sampai ada satu tulisan di bokong Metro Mini 74 waktu itu, kalimatnya dalam bahasa Jawa, Ustaz. Itu di situ ditulis besar banget, ayu adine, gitu. Pernyataan itu ayu adine artinya lebih cantik adik iparnya.
Itu seorang suami yang lagi gila, lagi tergila-gila sama adik iparnya, sopirnya itu, sehingga nulis kalimat begitu. Lalu menjadi film, ya, ipar adalah maut, gitu. Jadi ada film yang baru turun dari layar lebar, judulnya Ipar adalah Maut. Itu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan alhamu al maut, ya, ipar adalah maut. Nah, karenanya jangan main-main dengan adik atau kakak ipar, karena kadang-kadang lebih menarik, karena lihainya iblis dan setan, begitu. Ini juga diharamkan dengan kalimat begitu. Fa'in banat al ummu qoblad duhul halat laul bintu. Kalau memang ternyata sudah ada akad dengan ibunya tetapi belum duhul, masih ada kesempatan untuk membatalkan akad itu, lalu berpindah untuk menikahi anak kandungnya, anak kandung si ibu itu, dengan catatan jangan diduhul dulu, begitu. Sehingga kalimat berikutnya wa in dakhala bil ummi hurrimat alahil bintu. Kalau sudah duhul sama ibunya, maka telah diharamkan menikahi anak kandungnya, anak kandung si ibu itu. Alat takbid selamanya, alat takbid selamanya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan anak tiri dari yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri kalian yang sudah kalian duhul dengan istri itu, tetapi kalau kalian belum duhul dengan istri itu, maka tidak ada mengapa, tidak dosa untuk tetap menikahi anak-anak tiri. Itu teksnya begitu. Dan catatannya apa? Catatannya al-wat'u bil ummi yuharrimul binta wal aqdu bil binti yuharrimul ummah. Jadi akad duhul dengan ibunya berakibat pada haram menikahi anak perempuannya, sedangkan sekedar akad dengan anak perempuannya sudah mengharamkan menikahi ibunya. Begitu rumusnya. Ini sekarang kita pahami ayat ini dengan pemahaman ala mahasiswa. Bagaimana maksudnya? Ini berhubung diharamkan menikahi anak tiri kalau ibunya telah digauli, tentu gaulnya itu, pergaulannya itu sudah menikah, gitu kan? Pertanyaannya, kalau ada seorang mahasiswa semester berapa saja berpacaran dengan janda, jandanya itu punya anak perempuan dan berpacarannya tingkat tinggi, tidak menikahinya, tentu karena pacaran tingkat tinggi duhal duhul sama si janda itu. Apakah duhul di luar nikah dengan janda sudah juga mengharamkan menikahi anaknya? Itu nanti dipikir-pikir, ya, kesimpulannya apa terserah. Ya, yang jelas disebutkan dan anak-anak istri kalian, bukan anak-anak selingkuhan kalian, kan begitu? Bukan anak-anak pacar kalian. Karena kalau menyebutkan anak-anak pacar kalian, seakan-akan Al-Quran membolehkan pacaran. Kalau seandainya hal itu berimplikasi pada haramnya menikahi anaknya, seakan-akan pula Al-Quran membolehkan hubungan badan di luar nikah. Nah, itulah jadi perlu kajian lebih lanjut.
soal apakah pacaran dengan janda dan duhul melulu sama janda itu akhirnya haram menikahi anak kandungnya atau tidak. Kalau dikatakan tidak, kesempatan buat mahasiswa yang kurang ajar, ya pacaran sama janda aja. Karena nanti kalau bosan sama jandanya nikahin anaknya, itu mahasiswa kurang ajar. Setelah hasil diskusinya disimpulkan bahwa duhul bi ghairil aqdi tidak ada implikasi hukum terhadap keharaman anak kandungnya. Itu perlu kita renung-renung. Dan tentu yang diharamkan selain itu adalah wahalailu abnaikum, juga adalah istri, pasangan dari anak-anak kalian, alladzina min aslabikum, yang berasal dari anak kandung, bukan anak angkat. Kalau anak angkat masih boleh. Buktinya Rasulullah SAW pernah menikahi Zainab, yang adalah pernah dinikahi oleh Zaid binti bin Jahsy, ya, atau Zaid bin siapa? Zaid dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab, tetapi kemudian furqah, dan akhirnya Rasulullah dinikahkan langsung oleh Allah dengan Zainab. Itu dalam satu ayat surat Al-Ahzab apa? Falamma qada Zaidun minha wataron zawwajnakaha, ya, ketika Zainab telah diceraikan dan setelah habis masa iddahnya, kami menikahkan kamu dengan dia, dengan Zainab. Itu kalau anak menantu anak tiri tidak ada masalah, tetapi kalau menantu dari anak kandung sama sekali dilarang. Dan terakhir, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, jangan juga kalian nikahi wanita yang pernah dinikahi ayah, karena itu loncong, ya, itu tidak, ya, menyalahi Al-Quran yang jelas. Walaupun kadang-kadang ibu tiri itu lebih oke, ya. Kenapa? Karena ibu tirinya lebih muda dari anak pertama. Anak pertamanya duda, istri bapaknya lebih oke, apalagi dulu pernah pacaran sama anak pertama, bapaknya keluar kota, terjadi perselingkuhan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Alhamdulillah, jemaah Masjid Al-Jami'ah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita saksikan penyampaian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Sangat luar biasa apa yang disampaikan. Semoga senantiasa apa yang tadi disampaikan memberi manfaat bagi kita, dan juga tentunya menjadi keberkahan atas apa ilmu yang sudah disampaikan, dan kita bisa berbagi kebermanfaatan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron atas segala perhatian yang telah sama-sama kita saksikan tadi kajiannya. Semoga ini menjadi asbab keberkahan bagi Ustadz kita yang sudah menyampaikan materi yang disampaikan tadi. Saya Riki Pratama selaku moderator pada kajian kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron, hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.